Orang nafas saja suruh bayar pajak. What's up everybody, welcome back dan kembali lagi dan ketemu lagi bersama kita Simple Knowledge. Sebagai warga Indonesia yang baik teman-teman, kita itu sudah sepatutnya untuk membayar pajak. Toh pajaknya juga buat kita sendiri nantinya ya, buat perbaikan jalan atau semacamnya kan juga kita yang menikmati sendiri. Nah, ngomongin soal pajak, sebenarnya kalian tahu nggak sih guys, ada macam-macam pajak yang aneh-aneh loh. Tapi sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa, klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk video-video update kita berikutnya. Yang pertama adalah pajak jenggot. Jadi percayalah cuy, jadi pajak jenggot ini beneran ada loh. Jadi di abad ke-16 dan 17 di negara Amerika Timur dan Inggris sana, itu ada yang namanya pajak jenggot. Jadi teman-teman yang punya jenggot itu harus bayar pajak lebih loh. Jadi jenggotnya ini dikenain pajak. Kalau mereka nggak bayar pajaknya jenggotnya mereka ini, nanti mereka akan diseret di tengah kota, terus dicukur sampai licin gitu di hadapan orang banyak gitu teman-teman. Sebenarnya enak juga ya dicukurin sama negara. Jadi jenggotnya panjang gitu, sengaja nggak dicukur biar dicukurin sama negara gitu ya. Katanya sih pajak ini dibuat untuk memodernkan masyarakat karena di sana itu agama dan adatnya itu mewajibkan mereka, mengharuskan mereka itu untuk memelihara jenggot teman-teman. Jadi yang berikutnya ada pajak uang suap. Pajak uang suap itu gimana ya? Tapi ya memang ada. Aneh juga ya. Jadi hingga tahun 2002 di Jerman sana itu penyuapan tuh masih legal loh teman-teman. Bukan nyuapin makan gitu ya, tapi ya nyogok gitu. Korupsi legal loh teman-teman di Jerman sampai tahun 2002. Jadi bukan si penyuap ini dikenakan pajak tambahan, bukan ya. Jadi kalau ada orang mau nyuap orang lain gitu, itu bisa dilaporin ke kantor pajak. Jadi nanti si penyuap ini dapat pengurangan pajak lagi teman-teman. Jadi orang nyuap itu legal gitu loh. Jadi negara menganggap bahwa penyuapan ini adalah salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan teman-teman. Jadi ya namanya penyuapan ya mungkin kalau dia pengen dapat proyek, dapat pekerjaan, dapat apa gitu ya mereka kan nyogok dulu. Dan penyuapan itu tuh legal teman-teman. Negara yang aneh ya. Yang berikutnya ada pajak bernafas. Nah ini mulai ngaco nih. Orang nafas saja suruh bayar pajak. Jadi di Venezuela sana teman-teman, kalau kalian pergi ke bandara itu dikenakan pajak bernafas loh. Nah, katanya sih buat bayar biaya AC ya, mungkin filternya atau apanya lah, buat perbaikan AC-nya gitu loh teman-teman. Jadi Venezuela ini aduh agak ngaco juga ya. Masa orang bernafas saja dikasih pajak? Alasannya lucu lagi, buat biaya perbaikan AC. Yang berikutnya adalah pajak sosmed atau pajak sosial media. Jadi kabar buruk nih bagi kalian para tiktokers mania. Jadi pajak ini diberlakukan di Uganda teman-teman. Dan anehnya kebijakan ini tuh diberlakukan pada tahun 2016. Tapi pada saat itu sempat dibatalkan sih karena banyak rakyat yang protes. Jadi mungkin sih bawa tiktokers itu mungkin jadi barisan paling depan kali ya. Tapi cuy, pada tahun 2018 kebijakan ini tuh kembali dilaksanakan. What? Karena sih alasannya supaya mengurangin hoak-hoak yang ada di sosial media gitu loh teman-teman. Tapi isu-isunya sih pemerintah tuh sengaja membatasi karena tidak mau rakyatnya ini mengutarakan pendapat dan suara-suaranya melalui sosmed. Tapi ya nggak tahu juga sih, itu mah masih isu-isu ya teman-teman ya. Ya jadi masih kontroversial gitu ya guys ya. Kontroversi maksudnya, salah. Dan yang berikutnya adalah pajak jendela. Ini pajak apa lagi sih jendela? Kenapa pajak ini apa sih? Jadi pajak ini nih diberlakukan di Britania Raya sana teman-teman. Jadi pajak jendela ini ya dibayar sesuai dengan berapa banyak jendela yang kita punya di rumah itu teman-teman. Anyway cuy, jadi di era itu semakin gede rumahnya, semakin banyak juga jendelanya. Jadi ya masa rumahnya gede jendela cuma satu kan rumahnya jadi gelap. Kan nggak bisa. Jadi pemikirannya pemerintah pada saat itu semakin besar rumahnya berarti kan dia orangnya kan orang kaya teman-teman. Nah orang kaya ini harus dikenakan pajak lebih besar daripada orang lainnya yang rumahnya lebih kecil itu. Makanya pajaknya itu berdasarkan jumlah jendelanya itu. Ya agak aneh sih.
cuman ya memang ada. Nah itulah tadi pajak-pajak nyeleneh aneh yang kita bahas ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita ini beruntung loh tinggal di Indonesia teman-teman, karena pajaknya jelas walaupun kita bayar pajaknya nggak jelas kemana ya. Yang penting kan kita tetap harus bayar pajak sebagai warga Indonesia yang baik dan benar. Anyway guys, jangan lupa kasih kita feedback ya di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share video ini kalau kalian suka video ini teman-teman. See you on the next video.